Perkenalkan, nama saya Sabila Fauzia. Saya guru bahasa Indonesia, khususnya di kelas 8A, B, dan C. Nah, langsung saja ke materi pembelajaran kita hari ini mengenai unsur-unsur berita. Apa sih sebelum kita membahas tentang unsur-unsur berita, lebih baiknya kita memahami apa itu definisi berita. Ya, berita adalah suatu laporan cepat mengenai peristiwa terbaru dan penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi, peristiwa terbaru setiap harinya yang menarik dan penting maka disampaikan dari masyarakat ke masyarakat yang lain, disebarluaskan. Gimana sih kita bisa mengakses berita tersebut? Kita bisa mengakses berita tersebut itu ada di media massa seperti televisi atau media cetak seperti koran, tabloid atau majalah, dan di media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, atau di artikel-artikel yang ada di Google atau internet seperti detik.com, Kompas Media, dan lain sebagainya. Nah, karena di masa teknologi semakin canggih ini akan semakin memudahkan kita untuk mengakses berita kapanpun dan dimanapun. Nah, lanjut ke materi pokok kita yaitu tentang unsur-unsur berita. Apa saja sih unsur-unsur berita? Yaitu ada 5W plus 1H. What, who, when, where, dan how. Apa sih maksudnya? What itu apa yang sedang terjadi. Who, siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Why, mengapa peristiwa atau hal tersebut dapat terjadi. When, kapan peristiwa tersebut terjadi. Where, di mana peristiwa tersebut dapat terjadi. How, bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Baik, kita akan membahas selanjutnya. Di sini saya telah memaparkan sebuah contoh teks berita. Saya akan membacakan, setelah itu akan saya analisis satu persatu unsur-unsur. Remblong sebuah mobil mewah menabrak pembatas jalan. Telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam di jalan tol Cipali pada tanggal 4 Maret 2015. Sebuah mobil mewah ini dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Ia mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Mobil bernomor polisi B3641AH menabrak sebuah pembatas jalan sebab mengalami rem itu untungnya tidak membuat kecelakaan hebat karena pada saat itu untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya saja sang pengemudi mengalami luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit terdekat. Baik, kita balik ke slide sebelumnya. Di sini kenapa saya beri warna-warni seperti ini? Agar memudahkan kalian memahami teks berita yang telah saya paparkan. Di sini what saya beri tanda warna merah, who itu dengan oranye, lalu why dengan warna kuning, when warna hijau, where dengan warna biru, dan how dengan warna ungu. Lalu kita lanjut ke teks yang telah saya paparkan. Di sini kan telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam. Kenapa saya beri tanda warna merah? Karena ini merupakan unsur dari si what. Apa yang sedang terjadi? Pertanyaannya. Yang terjadi adalah sebuah kecelakaan hebat kemarin malam. Lalu yang selanjutnya, siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut? Siapa yang terlibat? Sebuah mobil mewah ini dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Lalu di sini ada why, mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Why itu ia mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Jadi ini penyebab kenapa peristiwa kecelakaan ini bisa terjadi gitu. Ternyata si Agusnya ini mengemudikan mobil dengan kecepatan yang tinggi sehingga terjadinya sebuah kecelakaan. Lalu when, kapan peristiwa tersebut dapat terjadi? Kapan peristiwa itu dapat terjadi? Pada tanggal 4 Maret 2015. Lalu ada where, di mana? Di mana peristiwa tersebut dapat terjadi? Di jalan tol Cipali. Dan yang terakhir itu ada how. Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Jadi kronologis kejadiannya. Mobil bernomor polisi B3641AH menabrak sebuah pembatas jalan sebab mengalami rem blong pada mobilnya. Seperti itu. Jadi
sudah saya paparkan unsur-unsur berita dan memaparkan juga contoh teks beritanya ini. Semoga bisa kalian pahami dengan mudah. Jika ada ketidakmengertian dan sulit dipahami, bisa bertanya lagi dengan saya. Insya Allah saya akan menjelaskan semampu saya mengenai materi yang telah saya paparkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.